Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Nuh. Saya seorang advokat berdomisili di Jakarta. Pada kesempatan ini ingin membagi pengetahuan sekaligus mengajak rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama membantu perjuangan para nasabah yang menjadi korban dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya. Kita mengetahui bahwa putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi itu telah dijatuhkan, dan perkara tindak pidana korupsi ini sendiri telah inkrah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 24 Agustus 2021. Sekarang yang barusan kita mendengar putusannya adalah pada perkara korupsi PT Asuransi ABRI atau PT Asabri. Ini adalah dua hal yang berbeda. Dalam hal ini saya fokus membahas tentang hal-hal yang terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya. Lebih khususnya lagi adalah dengan atau atas nama terdakwa Beni Cokro Saputro, yang dikaitkan dengan nasib para warga negara yang kebetulan menjadi nasabah di berbagai perusahaan manajer investasi atau nasabah pada koperasi Hanson Mitra Mandiri, yang hingga hari ini uang investasi miliknya itu tidak dikembalikan oleh kejaksaan. Sudah disita sejak Januari 2020 hingga hari ini atau hampir 4 tahun itu belum dikembalikan. Padahal uang investasi para nasabah tersebut tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sekarang terpidana Beni Cokro Saputro. Nah, mengapa uang para nasabah ini bisa turut menjadi uang sitaan atau benda atau barang sitaan oleh kejaksaan? Jadi kalau kita mundur ke belakang, merujuk pada keterangan dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada tanggal 16 Januari dan 20 Januari tahun 2020 lalu, itu beliau mengatakan bahwa kejaksaan bergerak cepat dan dengan sengaja melakukan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan para terdakwa, termasuk juga perusahaan-perusahaan dan uang, baik uang tunai maupun uang dalam rekening bank dan rekening efek milik para terdakwa dan milik atau atas nama perusahaan manajer investasi, kemudian perusahaan-perusahaan lain, koperasi yang diduga terafiliasi atau menjadi nomini dari para terdakwa. Nah, disinilah jadi titik awal muncul persoalannya.
pada saat itu Jaksa Agung mengatakan bahwa tujuan dari penyitaan sebanyak-banyaknya uang dalam rekening terdakwa dan dalam rekening perusahaan koperasi manajer investasi yang diduga terafiliasi dengan terdakwa adalah untuk menjamin pemenuhan atau penggantian terhadap kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi para terdakwa. Di samping itu, berkali-kali disampaikan oleh Jaksa Agung bahwa tujuan dari penyitaan uang sebanyak-banyaknya itu yang dengan sengaja dilakukan adalah untuk menjamin hak-hak nasabah. Nah, menjamin hak-hak nasabah tentu yang menjadi pemikiran kita adalah hak nasabah yang mana? Apakah hak nasabah dalam hal ini nasabah Jiwasraya atau nasabah perusahaan investasi, perusahaan manajer investasi, atau nasabah koperasi atau nasabah investasi lainnya yang meletakkan uangnya, mempercayakan uangnya kepada para terdakwa dalam hal ini Beni Cokro dan pada koperasi serta berbagai perusahaan manajer investasi yang dikelola oleh Beni Cokro Saputro. Karena ada kebingungan, ada semacam bias bahwasanya uang yang disita ini kan sebagian adalah uang nasabah, bukan nasabah Jiwasraya, tapi nasabah non Jiwasraya yang tidak ada salahnya, yang tidak ada dosanya, tetapi uangnya disita. Nah, mengenai hal ini sering dipertanyakan oleh para anggota Komisi 3 dalam raker maupun dalam rapat panitia kerja atau panja penegakan pengawasan penegakan hukum Jiwasraya yang sengaja dibentuk oleh Komisi 3 untuk mengawasi proses penyidikan hingga perkara tindak pidana korupsi ini selesai. Nah, lalu juga kita melihat pada pernyataan dari kejaksaan dalam hal ini oleh Bapak Jampitsus pada saat itu, mulai dari Pak Adi Togarisman, Pak Ali Mukartono sampai kepada yang terakhir adalah Bapak Febri Bapak Febri. Nah, di sini itu kita dapat melihat dalam risalah rapat panja yang ada arsipnya di DPR itu disebutkan bahwasanya penyitaan dilakukan terhadap uang tunai, terhadap uang dalam rekening bank, kemudian uang dalam rekening efek atas nama para terdakwa, atas nama puluhan perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa, dan puluhan perusahaan manajer investasi, serta barang-barang lain, ya, barang-barang lain baik yang bergerak maupun tidak bergerak, surat berharga, efek, saham, reksadana, ya, kendaraan, tanah, bangunan, unit apartemen, dan segalanya, semuanya disita. Nah, ketika ditanya oleh anggota panja, kenapa disita, kenapa tidak diblokir saja uang dalam rekening itu, dijawab bahwasanya kalau tidak disita, tidak diambil uangnya, itu namanya tidak disita. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa harus disita? Itu jawabnya adalah untuk mengamankan nasabah. Jangan sampai terulang lagi kasus first travel, disampaikan oleh Jampitsus pada saat itu, di mana Jampitsus itu mengumpamakan, mencontohkan kasus first travel, di mana
para nasabahnya itu tidak dapat pengembalian uang karena uang yang disitanya itu tidak mencukupi. Nah, lalu bagaimana dengan Jiwasraya ini? Jiwasraya ini dalam perkara Jiwasraya, yang pertama tidak ada aset Jiwasraya yang disita, tidak ada oleh kejaksaan. Yang disita seluruhnya adalah uang milik atau uang dalam rekening bank atas nama para terdakwa. Uang dalam rekening bank atas nama perusahaan-perusahaan milik terdakwa. Uang dalam rekening bank atas nama berbagai sampai puluhan manajer investasi yang di dalam rekening-rekening tadi ini sebagian diantaranya ada uang nasabah. Nah, kalau menurut perhitungan kami itu uang yang disita oleh kejaksaan dalam perkara Jiwasraya yang berasal dari rekening para terdakwa dan perusahaan terafiliasi serta puluhan manajer investasi itu jumlahnya lebih dari 7 triliun. Dan perhitungan kami itu sekitar 2 triliun adalah uang para nasabah yang diletakkan, yang dipercayakan kepada para terdakwa dan pada perusahaan investasi atau koperasi untuk dikelola dan kemudian mereka mendapatkan imbal hasil investasi. Nah, akan tetapi ya, yang terjadi adalah sejak disita uang itu pada tanggal 15 ya kali, 15 Januari dan seterusnya itu berjalan terus itu penyitaan itu. Sampai pada hari ini tidak ada uang yang dikembalikan, uang nasabah yang dikembalikan. Nah, tentu hal ini menjadi keprihatinan kita dan menjadi penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh para nasabah yang notabene adalah rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang haknya dijamin oleh konstitusi, termasuk haknya dalam mempertahankan hak miliknya, harta kekayaannya sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kemudian tercantum juga dalam Undang-Undang HAM, juga tercantum juga dalam Undang-Undang yang kita ratifikasi yang Konvensi Internasional Anti Korupsi dari PBB yang telah diratifikasi sebagai undang-undang oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, artinya bahwa ada pelanggaran di sini. Ada pelanggaran hukum di sini, ada pelanggaran undang-undang, ada pelanggaran konstitusi di sini. Ketika uang milik nasabah itu tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan segera kepada nasabah padahal tidak ada kaitannya, tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana korupsi. Dan kemudian yang anehnya adalah tidak ada upaya dari kejaksaan untuk mengembalikannya, padahal itu peraturan kejaksaan ya nomor 7 tahun 2020 itu jelas menyatakan bahwasanya setelah perkara selesai, mana uang-uang yang bukan milik terdakwa yang terlanjur disita, maka adalah kewajiban kejaksaan untuk mengembalikannya, mencari kepada pemiliknya, kemudian sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, maka akan diumumkan di kelurahan, kemudian akan disampaikan kepada lurah dan camat dan segala macam agar orang pemiliknya ini dapat menerima kembali uang miliknya yang terlanjur disita. Nah, tetapi untuk perkara Jiwasraya ini tidak ada. Tidak ada inisiatif dari kejaksaan untuk mengembalikan uang ini. Nah, berapa uang ini? Uang ini ada sekitar 2 triliun. Saya sendiri mewakili sekitar uang sekitar 300 miliar yang telah ditahan, yang telah disita oleh kejaksaan. Nah, terus bagaimana mekanisme pengembaliannya? Kita melihat Undang-Undang nomor 21 tahun
Undang-Undang Nomor 30 ya, Undang Nomor 30 tahun 1999 atau Nomor 31 tahun 99 tentang anti korupsi, itu disebutkan bahwasanya apabila ada uang yang bukan milik terdakwa itu terlanjur disita, maka pemilik uang itu bisa melakukan keberatan. Tetapi pada prakteknya ini kan tidak bisa dilakukan oleh para pemilik uang apabila uangnya disita oleh kejaksaan. Kenapa? Tentu pertama sekali adalah itu tidak diketahui dengan mudah ya. Misalkan kayak Kepres Hansen itu kan tidak diketahui dengan mudah oleh si nasabah bahwasanya uang yang disita itu termasuk uangnya dia karena tidak diumumkan. Nah, termasuk juga dalam Jiwasraya ini itu uh, dalam rapat dengar pendapat saja dengan panitia kerja DPR itu mengenai perincian uang yang disita itu tidak disampaikan dengan alasan terlalu panjang dan itu ada di surat dakwaan. Ketika diulang lagi dalam rapat panja itu pada bulan Juli disampaikan demikian juga, itu terlalu panjang katanya. Jadi itu ada di surat dakwaan. Nah, tetapi di surat dakwaan sendiri ketika kita lihat tidak ada, di dalam putusan juga tidak ada, dibuatnya samar ya, dibuatnya kabur sehingga susah untuk dicari. Uang kita sudah diambil, uang nasabah sudah diambil, tetapi nasabah itu tidak bisa dengan mudah mencarinya di mana. Kenapa? Karena tidak disebutkan. Bahkan misalkan nasabah PT Anugrah Sentra Investama. Itu kalau melihat surat dakwaan atau melihat putusan perkaranya Beni Cokro, mereka akan kecele, karena di situ tidak ada PT Anugrah Sentra Investama. Yang ada adalah PT Anugrah Semesta Investama. Nah, mana yang benar? PT Anugrah Semesta Investama itu tidak tercatat dalam AHU, tidak ada PT itu. Yang benar adalah PT Anugrah Sentra Investama. Di situ ada ratusan miliar, mungkin triliunan uang nasabah. Tetapi tidak tercantum di putusan. Demikian juga nomor rekening juga ada yang dibuat keliru, kemudian juga mengenai uang Beni Cokro misalkan. Itu kan banyak para nasabah itu mentransfer kepada Beni Cokro karena kepercayaan terhadap diri dia ya. Lalu kemudian ada yang transfer juga di koperasi. Tentang koperasi sendiri tidak disebutkan di dalam putusan itu dalam surat dakwaan. Malah ketika saya ditunjuk menjadi kuasa, saya mencari-cari, akhirnya ketemu saya ada putusan yang agak aneh. Itu di Yogyakarta. Di situ Beni Cokro ternyata disidang secara in absentia untuk perkara tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Nah, di situ agak aneh putusannya, yaitu putusan tingkat pertama ada dua perkara nomor 11 sama perkara nomor 13 berjalannya seiring, dan kemudian ini di tingkat bandingnya juga hampir seiring, di MA-nya juga seiring. Itu putusan 11 dan 13. Kemudian di tingkat bandingnya 46 dan 48, dan kemudian di tingkat kasasinya 320 dan 324. Yang anehnya di mana? Yang anehnya di sini adalah itu putusan MA-nya itu ternyata ya semacam ultra petita lah begitu. Dan yang menggugatnya siapa, yang mendapatkan uangnya siapa. Bukan uang ya, tapi itu barang itu. Itu kelihatan ada barang di situ, tanah sekian banyak itu. Yang nilainya katanya ada sekitar 7,4 triliun ya, tapi menurut saya lebih. Itu dikembalikan kepada para nasabah katanya, padahal setahu saya cuma satu atau dua orang tertentu yang menjadi aktor di balik ini. Nah, atas itu juga saya telah mengirim surat kepada Ketua MA, dan alhamdulillah saya lihat Ketua MA itu langsung menuju Yogyakarta setelah menerima surat kita pada tanggal 2 Agustus yang lalu, langsung mengunjungi ke sana, dan saya belum tahu apa akhirnya, apakah ada pemeriksaan situ, karena telah terlihat dengan jelas putusan itu semacam putusan pesanan gitu. Seolah-olah untuk kepentingan para nasabah, tetapi yang diuntungkan hanya segelintir orang. Nah, sekarang begini ya, di putusan Jogja itu tentang koperasi. Disebutkan di situ bahwasanya koperasi Hanson itu berhasil mengumpulkan uang sebesar 1,7 triliun. Tapi ketika perkara ini berjalan katanya nol. Nah, itu kan aneh. PT Hanson katanya mengumpulkan 5,7 triliun.
Terus ketika tahun 2020 katanya nol. Sementara saya memegang laporan keuangannya ya. Laporan keuangan Hansen itu asetnya saja itu sebesar 12 triliun. Dan kemudian uang kasnya itu yang uang cash ya, uang dalam kas itu 300 miliar. Kemudian uangnya yang dalam bentuk penyertaan kepada anak perusahaan itu sekitar 3,6 miliar. Belum lagi persediaan dan segala macam 3,6 triliun. Belum lagi persediaan dan segala macam. Jadi saya melihat kesaksian-kesaksian yang diberikan yang terdapat dalam putusan itu, ya saya meragukannya gitu ya. Apakah itu benar atau tidak? Tetapi yang jelas adalah menurut saya berbeda dengan fakta yang saya ketahui. Nah, kembali kepada nasabah ini. Bagaimana nasib nasabah? Mungkin Anda sendiri juga adalah nasabah di sini. Mungkin Anda salah satu di antara kita. Karena itu ada sekitar 6.000 orang nasabah. Mereka ini diam semua, bukan mereka tidak menagih, tapi mereka tidak tahu. Ketika terjadi awal sekali pemeriksaan penyidikan terhadap perkara Beni Cokro ini para nasabah ini mencoba melakukan berbagai macam upaya untuk mendapatkan uangnya. Ada melalui gugatan, ada melalui PKPU. Semua upaya mereka tempuh. Tapi hasilnya nol. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sehingga sebagian nasabah itu frustasi, ada yang meninggal, ada juga yang bunuh diri karena meletakkan uang mereka itu, masa depan mereka yang apalagi yang sudah tua, untuk ke dalam koperasi atau investasi itu, karena ada harapan mereka untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih besar meskipun tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang konvensional seperti deposito, tabungan dan lainnya. Nah, Beni Cokro sendiri itu memiliki beberapa produk ya, beberapa manajer investasi yang menjadi rekanan dia. Itu memang memberikan hasil yang hasil investasi tidak terlalu besar, tetapi cukup menarik, yaitu antara 10 sampai 11%. Paling tinggi itu 11% ya, baik dalam segala jenis investasi dia, apakah itu repo, apakah itu repurchasing repurchase agreement atas saham ya. Kemudian apakah itu reksadana, apakah itu tabungan, simpanan berjangka, itu semuanya rata-rata adalah 10 sampai 11% per tahun dengan jaminan. Jadi ada jaminan yang diberikan oleh Beni Cokro, yang mana selama bertahun-tahun ini berjalan tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada macet gitu. Jadi mulai mengalami masalah, mulai mengalami macet ketika perkaranya itu, ketika Beni Cokro dijadikan tersangka. Jadi kalau Beni Cokro nggak jadikan tersangka, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena Beni Cokro itu memberikan imbal hasil itu, dia melakukan pemutaran bukan dengan sistem skema Ponzi, bukan. Dia melakukan investasi dengan beberapa di perusahaan properti yang cepat. Dia beli tanah, kemudian dia olah, dia jual, lalu kemudian dapat untungnya ini kemudian dia berikannya kepada investor. Nah, ambil contoh seperti yang South Hills itu ya, apartemen yang mewah di Kuningan itu dia dengan modal 400 miliar lebih, dia gandeng tanah Kiang ya, lalu kemudian dia bebaskan tanah, mereka bangun itu, lalu mereka jual 1,7 triliun dia dapat. Artinya ketika dipotong dengan biaya-biaya segala macam, dia masih dapat laba bersih itu sekitar 900-800 miliar. Dari sinilah kemudian dia membagikan imbal hasil investasi kepada para investornya. Nah, saya tidak membahas apakah itu dilarang atau bagaimana segala macam, tidak. Tapi saya melihat bahwasanya para nasabah ini harus dilindungi. Uang para nasabah ini harus dikembalikan. Sampai kapanpun harus dikembalikan. Dan negara harus membayarnya kalau apabila kejaksaan tidak sanggup membayar. Kan gitu. Karena sekarang itu kan dari 7 triliun lebih itu uang dalam rekening yang disita kejaksaan, kan belum ada satu rupiah pun yang uang dalam rekening diserahkan oleh kejaksaan kepada Menteri Keuangan. Yang ada itu kan 1,499 triliun itu adalah uang hasil pencairan atau penjualan dari barang rampasan. Tetapi dari uang dalam rekening atau uang tunai itu tidak ada yang diserahkan. Artinya masih ada di tangan kejaksaan. Yang ini yang kita minta agar kejaksaan segera mengembalikan kepada nasabah. Nah, saya mewakili 12 nasabah dengan jumlah uang simpanan pokok itu 233 miliar 830 juta.
Yang mana setelah 4 tahun ini maka imbal hasilnya sesuai dengan perjanjian dengan Beni Cokro itu 11% per tahun. Tapi kami ajukan itu adalah sebesar 10% per tahun. Sehingga setelah 4 tahun ini 45 bulan ya, 45 bulan dari sejak disita itu mengakibatkan adanya bunga sebesar 90 miliar, sehingga yang harus dikembalikan oleh kejaksaan itu adalah 333 miliar ya, dari hampir 100 miliar itu bunganya. Oleh sebab itu, untuk tidak membebankan APBN, dan juga saya pikir dari uang yang disita 7 triliun itu juga mengembalikan 300 miliar itu kan adalah peanut ya, piece of cake ya bagi kejaksaan untuk mengembalikan kepada yang berhak, itu adalah merupakan lebih baik, lebih cepat gitu. Kalau tidak lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena kalau tidak kan akan muncul bunga terus, dan ini para nasabah tidak akan berhenti untuk menagih. Kenapa? Ini hak. Ketika hak ini yang dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang, yang hak ini melekat pada pemiliknya, yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, maka tidak ada jalan lain, ini harus dikembalikan. Tidak ada gunanya ditahan lama-lama oleh kejaksaan, ya kan? Nah, terus kemudian juga diharapkan agar pengembalian ini bersih, ya tentu kalau perlu diaudit sama BPK, termasuk juga tentang uang barang rampasan itu diaudit oleh BPK, jangan hanya kerugian negaranya saja yang diaudit oleh BPK. Nah, dan ini juga kami telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, minta perlindungan hukum, minta bantuan, juga kepada Ketua Mahkamah Agung, juga kepada Menko Polhukam, juga kepada Ketua DPR, Ketua Komisi 3, Komisi Kejaksaan, semua pihak, termasuk Menteri Keuangan. Kepada Menteri Keuangan kami meminta, apabila Kejaksaan memang tidak mau mengembalikan, kami minta agar negara, dalam hal ini Menteri Keuangan, yang mengembalikannya, gitu. Kalau sekarang ini dengan posisi 4 tahun, maka ada 40% bunganya itu. Yang 40% itu kan mengakibatkan ada tambahan. Ya tentu tidak bisa dikembalikan dengan uang pokoknya saja ya. Karena 4 tahun yang lalu sama sekarang ini berbeda. Dari inflasi saja sudah berbeda gitu. Kalau bunga cagak 6% setahun, berarti ada sekitar 25%, 24% ya selama 4 tahun, dikali sekitar 233 itu ya sekitar 50 atau 60 miliar bunganya, yang tentu merupakan wajib dikembalikan kejaksaan, karena ini adalah hak yang melekat pada uang. Nah, kenapa? Karena jaksa itu menyita uang ini lalu meletakkannya ke rekening penampungan, kan ada bunganya di sana. Soal bunganya lebih rendah daripada 10% itu kan risiko jaksa. Kenapa jaksa melakukan penyitaan? Tapi yang pasti adalah uang ini harus dikembalikan. Sampai kapanpun uang ini akan dikejar. Kan begitu. Jangan sampai 10 tahun kemudian di mana bunganya akan lebih besar. Dan ini akan menjadi masalah besar kalau tidak dikembalikan. Kenapa? Karena ini akan bisa menjadi masalah internasional gitu. Kenapa? Kepercayaan orang terhadap lembaga pemerintah Republik Indonesia ini, bagaimana bisa negara yang seharusnya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, yang seharusnya misalnya jaksa selaku pengacara negara, selaku penegak hukum, mewakili publik, itu melakukan tindakan yang merugikan publik itu. Bagaimana mungkin orang yang harusnya melindungi itu malah menyakiti? Ini yang harus dipahami. Kalau mengenai uang itu sekarang misalnya sudah entah di mana, seperti kata orang-orang, saya tidak percaya. Saya percaya dengan Jaksa Agung bahwasanya uang ini tetap berada dalam rekening penyimpanan dan kapan saja itu bisa dikeluarkan. Dan saya pikir waktu yang tepat itu adalah sekarang, sebelum isu tentang uang nasabah yang disita kejaksaan ini, yang kemudian ada yang bilang digelapkan, ada yang bilang itu dimainkan segala macam, itu jangan sampai berkembang. Jadi kita mengharapkan agar segera pada Bapak Jaksa Agung, kami mempercayai bahwa Bapak Jaksa Agung itu adalah pelindung bagi rakyat Indonesia. Kami percaya Jaksa Agung ini akan menindak kalau ada oknum-oknum yang mencoba bermain, memakan, menggelapkan, mengkorupsi uang milik nasabah yang turut disita. Saya ingat oleh pernyataan Pak Jaksa Agung bahwasanya adalah uang yang disita ini adalah demi kepentingan nasabah. Demi kepentingan nasabah. Tentu nasabah mana? Nasabah yang pemilik uang ini. Nah, saya pikir sekarang saatnya dikembalikan. Terima kasih. Semoga Pak Jaksa Agung mendengarnya dan berkenan mengembalikannya segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.